Hari ini memang kita ingin menyampaikan beberapa kegiatan yang jangan sampai seakan-akan PSSI ini terus menganaktirikan tim nasional perempuan, karena kadang-kadang banyak sekali berita tapi yang perempuannya lupa diberitakan. Nah, memang kita spesifik hari ini kita mau fokus bicara sepak bola wanita. Alhamdulillah kami di PSSI, saya sebagai ketua, exco, sekjen, kita tidak pernah membeda-bedakan komitmen dalam membangun sepak bola perempuan. Kita sudah menghabiskan, akan habis sih, mungkin 36 miliar. Ya, di mana terdiri dari kegiatan U17 kemarin di Bali, ya, waktu kejuaraan Asia. Lalu juga tim nasional perempuan ini, baik yang muda maupun senior, sudah melakukan juga TC sebelumnya. Bahkan ya, kita melakukan juga pertandingan uji coba dengan negara lain, di Hong Kong, di Indonesia kemarin beberapa kali, dan nanti Ibu Vivi dan Pak Gali akan sampaikan juga ya roster pemain yang akan mulai training camp di Jepang tanggal 24 ini sampai Oktober nanti, sebelum melakukan pertandingan beberapa game di luar negeri lagi. Dan juga nanti detail-detail pelaksanaan silakan disampaikan. Nanti baru saya tambahkan beberapa poin lagi. Mungkin itu dari saya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih izin Pak Ketum, Pak Sekjen, Ketua PTN. Di sini saya didampingi oleh Mas Dari, manajer Timnas Putri. Ingin menyampaikan beberapa update yang cukup padat untuk kegiatan Timnas Putri selama bulan ini sampai akhir tahun. Kita sudah mulai bergerak, kita sudah memanggil head coach dari Jepang yang kita sudah beberapa kali juga bertemu dengan media, dan di awal waktu beliau bergabung di PSSI juga sudah dilakukan preskon. Nah, saat ini saya akan memberikan update perkembangan yang sudah berjalan di dalam timnas. Memang kita harus akui bersama bahwa talent sepak bola putri di Indonesia ini baru mulai. Jadi walaupun kita sudah mendatangkan pelatih juara dunia, jadi bukan pelatih kelas dunia, pelatih juara dunia. Kenapa? Karena Coach Mochizuki ini adalah coach yang membawa Jepang menjadi juara dunia di tahun 2011. Nah, kita mengikuti jejak napak tilasnya Jepang menjadi juara dunia. Memang satu hal yang tidak mudah. Dan kebetulan memang sepak bola putri ini baru menggeliat kembali. Untuk itu kami memang diberikan waktu dan perhatian khusus oleh Ketua Umum, baik dari sisi atensi yang luar biasa, dukungan moral, dan juga tidak lupa budget yang tadi sudah disampaikan. Memang ternyata budget yang diperlukan untuk satu prestasi itu cukup besar ya Pak. Saya juga akan menyampaikan kegiatan-kegiatan ini, nanti mungkin juga akan disampaikan oleh Mas Manajer, mungkin nanti silakan ditambahin kalau apa yang disampaikan kurang. Jadi per hari ini sudah ada 25 anak yang sedang TC di Sultan, yang 3 lagi akan bergabung segera, dan mereka TC dalam rangka akan segera berangkat ke Jepang di tanggal 24 September. Mereka akan melanjutkan TC di sana. Ada 28 anak yang akan bergabung di Jepang, termasuk ada 5 anak diaspora nanti yang bergabung di sana. Yang 3 bergabung di Jepang, tapi yang 2 lagi bergabungnya di Belanda. Di Jepang mereka akan TC di sana, bukan hanya di satu kota, tapi mereka akan berpindah-pindah, mungkin sekitar 4-5 kota. Mereka akan di-training seperti pemain Jepang pada umumnya. Mereka tidak eksklusif menggunakan satu dedicated base,
Mereka akan jalan, mereka akan naik bis, mereka akan berpindah kota, dan di sana ada 7 friendly match dengan klub lokal Jepang, dan salah satunya adalah Urawa Red yang sangat terkenal dan cukup kuat di sana. Mereka akan di Jepang sampai tanggal 21 Oktober. Jadi hampir sebulan mereka di Jepang. Mereka menjalani TC di sana di beberapa kota, 7 pertandingan friendly match. Setelah tanggal 21 mereka bertolak, mereka ke Belanda. Kebetulan kami merasa terhormat karena Federasi Belanda mengundang tim putri Indonesia untuk melakukan friendly match FIFA Match Day melawan timnas Belanda. Jadi waktu saya ditawarin, disampaikan pesan dari Sekjen KNPB melalui Pak Erick Thohir, saya menyampaikan ke head coachnya, Coach Mochi, apakah kita berani? Kita diundang untuk melawan timnas Belanda yang per hari ini peringkatnya 7 dunia, sedangkan kita yang masih jauh di bawahnya, kita masih 104. Tapi head coach menyampaikan bahwa kita berani dan kita merasa terhormat bahwa kita yang diundang datang, bukan kita yang meminta. Jadi kita harus berani untuk ambil kesempatan ini, dan ini kesempatan yang baik untuk anak-anak putri bisa bergabung di sana dan melakukan friendly match di Belanda. Friendly match di Belanda kita masih friendly match-nya tanggal 25 Oktober, tapi kita masih belum deal masalah jam tayangnya karena kita juga berharap friendly match dengan Belanda ini bisa ditayangkan dan teman-teman juga bisa menyaksikan langsung. Demikian juga dengan friendly match yang di Jepang, kita sedang berusaha untuk bisa menghubungi pihak yang bisa produksi dan broadcaster yang ada di sini untuk bisa broadcast hasil pertandingan atau live di sana. Nah, setelah dari Belanda, di sana pertandingan tanggal 25 Oktober mereka istirahat 1 hari di Belanda, kemudian mereka bertolak ke Jordania. Di Jordan kita ada friendly match, tapi yang di Jordan under 20. Jadi pemain yang umurnya senior tidak ikut ke Jordan, hanya under 20 yang ikut. Kemudian dari Jordan mereka kembali ke Indonesia, diharapkan tanggal 1 mereka sudah ada di Indonesia. Mereka karena sudah lama nggak pulang, mereka diperbolehkan untuk pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Tanggal 5 November mereka harus kembali lagi ke TC karena kita sedang mempersiapkan AFF Championship di Laos. AFF ini tanggal 23 November sampai tanggal 5 Desember. Tapi kita berharap kita bisa ke Laos duluan. Jadi tanggal 15 seharusnya timnas putri kalau tidak ada halangan mereka akan berangkat ke Laos untuk persiapan di tanggal 23 kick off sampai tanggal 5 Desember. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Ketua Umum yang telah memberikan sepenuh-penuhnya energinya PSSI ke timnas wanita yang memang mungkin kalau dalam pemikiran kita semua sebelum-sebelumnya sedikit dilupakan apa gimana, yang sekarang beliau benar-benar memperhatikan khusus. Dan saya kalau ngomongin schedule tadi sudah dibicarakan semua sama Ibu Vivin, jadi tidak ada yang saya tambah. Yang saya tambah hanya saya ingin memastikan kepada publik bahwa timnas wanita Indonesia yang sekarang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya karena peningkatan skills, teknik dan cara bermain kita juga sudah meningkat di bawah naungannya Coach Mochi. Itu saya melihat sendiri dan itu sudah dipertandingkan dan sudah dilihat kepada publik pada saat melawan Singapura, melawan Hong Kong, dan beberapa pemainnya pun kemarin masuk final di PON Aceh Sumut ke-21 di Jawa Barat melawan DKI. Kita bisa melihat ada 4 di sisi DKI dan 4 di sisi Jabar, dan kita melihat perkembangannya sangat luar biasa. Jadi sekali lagi, kalau memang bahasanya
wah nanti lawan Belanda gimana, wah itu nomor 7 gimana, itu European Champion. Ya, kita sebagai negara yang sedang berkembang ya kita nggak takut. Apapun hasilnya itu, yang penting adalah kesempatan yang diberikan oleh FA Belanda kepada kita, itu yang harus kita junjung tinggi, dan kita harus bahagia menerima kesempatan ini. Ini semua ini adalah untuk kemajuan timnas wanita kita. Apalagi kalau kita bisa bertanding secara sengit melawan Belanda dan Jordan, dan itu hasilnya akan kelihatan untuk AFF di November nanti. Kalau targetnya untuk November kita target juara AFF, karena kebetulan AFF yang sekarang ini Filipina, Vietnam, Thailand itu di sini, jadi enggak itu. Nah sisanya itu yang akan ditandingkan di Piala AFF, dan kita yakin kita dengan tekad yang kuat, persiapan yang matang, bahwa kita targetkan kita bisa jadi juara untuk AFF yang sekarang. Nah terkait pertanyaan tentang pemain, sudah ada 3 pemain yang bergabung karena kebetulan mereka punya paspor Indonesia, itu Katarina Stalin, kemudian Sydney Cooper, kemudian Kayla Christiana. Jadi mereka bergabung bersama tim yang sedang menunggu untuk kita bisa punya kesempatan mereka memiliki paspor Indonesia, seperti yang sudah pernah hadir di sini, itu Noah dan Estella. Itu sedang menunggu jadwal. Nah satu lagi yang kita sedang menunggu dari Australia itu ada Talia Grossman, yang sekarang sebetulnya Talia sudah oke untuk bergabung, hanya sekarang sedang masa pemulihan hip injury. Jadi Talia ini kiper, goalkeeper, dia sedang pemulihan. Kemudian satu lagi yang kita tunggu approval, waktu Coach Mochi kemarin punya kesempatan untuk hadir di Olimpiade, ada jadwal coach untuk datang ke Belanda untuk talent scouting. Di situ kita ketemu dengan satu pemain diaspora kita yang namanya Nikita Trom. Nikita Trom juga sudah oke, tapi kita perlu satu kali lagi kesempatan untuk latihan bersama untuk bisa meyakinkan Coach Mochi memberikan rekomendasi kepada Nikita untuk bergabung di timnas Indonesia. Cukup? Ya?